Ini aku mau buka itunya dulu ya. Gimana? Aku mau buka sebagai MC dulu. Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melampiaskan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki sehingga kita dapat berjumpa dalam acara pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini ada 2 webinar yang akan berlangsung. Yang pertama berjudul Mengenal Teknologi Game Engine dan Perkembangannya yang akan dibawakan oleh Kak Muhammad Rizky, dan yang kedua berjudul Pengamanan Komunikasi Data dengan IPsec Tunnel yang akan dibawakan oleh Kak Miftahul Anam. Perkenalkan, saya Berliani Rizky sebagai MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara webinar pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, berdoa bersama. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita berdoa untuk memohon kelancaran acara pada siang hari ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Baik, mari kita mulai saja acara penyampaian materi. Kepada para pemateri, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, baik. Aku share screen dulu ya. Apakah udah kelihatan ini share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Muhammad Pratama. Aku dari semester 8. Terima kasih nih buat teman-teman dan juga panitia yang udah nyiapin acara webinar kali ini. Jadi pada hari ini saya akan sharing sama teman-teman mengenai materi yaitu mengenal teknologi game engine dan juga perkembangannya. Sebelumnya untuk teman-teman ini suka main game atau gimana? Mungkin ada yang sering main game atau hobi main game, bahkan setiap hari main game atau gimana? Ada banyak atau gimana? Halo? Banyak. Serius? Iya, Mas. Oh ya ada. Apa ini ada yang mau tertarik terjun ke dunia game developer atau gimana? Dan di teman-teman mungkin? Oke, nggak ada ya? Kurang, Mas. Kurang. Oke, ya udah. Belum ada, Mas. Belum ada. Oke. Jadi mungkin kalau berbicara mengenai game ya, sekarang kan mungkin bagi teman-teman yang main game sekarang kan pada notice ya bahwa game-game sekarang kan udah kayak grafiknya udah sangat bagus, udah kayak realistis lah. Dan juga kayak banyak platformnya, ada yang di Android, ada yang di PC, ada yang di PS, kemudian juga ada yang di cloud juga ada. Nah, semua itu tuh juga itu karena berkembangnya proses development dari game dan juga penunjang yang kita gunakan dalam pembuatan game. Nah, alat yang sangatlah menunjang untuk pembuatan game sampai saat ini yaitu namanya game engine.
Nah, jadi apa sih game engine? Nah, game engine secara pengertian tuh merupakan sebuah framework software yang didesain untuk pembuatan video game. Yang biasanya itu berisi library-library dan juga software uh, third party yang dapat memudahkan kita dalam pembuatan sebuah video game. Nah, kenapa sih sampai sekarang tuh kita kalau membuat video game itu atau game itu harus menggunakan game engine? Nah, itu kita awali dari sejarahnya ya. Nah, jadi dulu itu sebelum ada game engine, itu game-game itu dibuat tuh dengan cara coding manual atau kita sebut tuh kayak coding dari kernel. Itu menggunakan bahasa assembly. Nah, kemudian game developer pada zaman itu karena dia tuh ngodingnya manual masih harus cari tahu kayak memori itu berapa memori yang dibutuhkan. Nah, itu maka dia tuh banyak yang mengalami keterbatasan dalam membuat tampilan atau desain game yang bagus. Kemudian karena zaman dulu kan juga kayak TV kan belum ada yang support untuk ngeluarin gambar yang HD atau bending, makanya masih ada banyak keterbatasan. Kemudian saat berkembangnya itu namanya ada zamannya tuh game di arcade yang dia tuh merupakan sebuah market game pada zaman itu, yaitu banyak game-game yang dibuat secara manual tuh kayak nggak laku atau dia tuh dibuang karena minimnya dia tuh compatibility dari hardware ke hardware. Jadinya yang tadinya diaturin di jalan kemudian dipindah ke hardware lainnya nggak jalan, makanya itu banyak yang enggak laku. Nah, dari sisi developer itu makanya membuat mereka tuh sangat rugi karena udah buat gamenya lama. Nah, karena itu untuk biar kayak bisa didaur ulang lagi game buat game engine mereka sendiri. Nah, contohnya tuh ada perusahaan dari Nintendo. Nah, itu dibuat oleh Shigeru Miyamoto atau dari foundernya Nintendo. Nah, game engine yang mereka buat itu digunakan untuk membuat game-game mereka itu seperti contoh Super Mario Bros. Kemudian ada ini Excite Bike. Nah, kemudian karena mulai-mulainya ada game engine itu kan tampilan game kan mulai bagus tuh. Nah, saat itu banyak orang yang dia tuh pengen gimana sih caranya buat game engine sendiri atau kita buat game sendiri gitu kan. Nah, akhirnya karena dulu tuh game engine tuh yang bisa buat tuh cuma perusahaan game. Nah, maka dari itu ada tuh sebuah perusahaan yang akhirnya membuat game engine mereka khusus itu untuk digunakan oleh orang-orang yang awam nih yang pengen membuat game atau pemula yang ingin buat game. Itu namanya 2D Game Creation System. Nah, kemudian jadi Game Creation System itu merupakan game engine pertama dan itu penggunaannya sangat mudah. Punya game engine pertama untuk kita yang para kayak pengguna umum loh. Nah, itu akhirnya karena di dalam itu tuh sudah disiapkan beberapa aset yang bisa digunakan untuk pembuatan gamenya. Nah, sepertinya tuh asetnya itu ada pinball construction ini, kemudian ada adventure construction, kemudian ada shoot 'em up construction, dan masih banyak lagi. Kemudian tuh kata game engine itu baru dikenal tuh pada tahun 1990. Nah, itu terutama pada game-game yang dia tuh sudah 3D kemudian menggunakan basisnya FPS atau first person shooter. Contohnya adalah game Doom dan Quake ini. Yaitu jadi game pertama yang saat itu tuh menggunakan software pembuatnya itu sudah dikenal dengan game engine. Nah, jadi game engine itu dulu masih sangat jarang, makanya game Doom and Quake itu merupakan dua game berbeda yang menggunakan game engine yang sama. Nah, jadi game engine-nya tuh sama, tapi masing-masing dari developer itu tuh kayak hanya mengambil sebagian fungsinya kemudian disesuaikan lagi dengan konsep game yang mereka buat itu sendiri. Nah, setelah itu maka baru tuh mulai tuh banyak game engine yang kemudian
dibuat oleh perusahaan untuk itu membantu mempermudah atau mempercepat dari pembuatan game itu sendiri. Nah, kemudian semakin berkembangnya zaman, nah sekarang tuh game engine tuh sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan sangat user friendly. Bahkan orang yang awam atau tidak mengerti uh, coding atau cara mengcoding itu sudah bisa menggunakan game engine. Contohnya itu adanya fitur yang namanya ini blueprint. Contohnya di game engine ada ini namanya Unreal, itu udah ada blueprint. Nah, itu tinggal panah, kita drag and drop panahnya, kita buat logiknya gimana itu menggunakan itu. Nah, kemudian baru tuh game engine kan semakin menggeneral. Nah, sekarang tuh banyak game engine yang digunakan untuk simulasi. Contoh kayak pelatihan dokter atau pelatihan driver atau penerbangan. Kemudian karena game engine makin general itu juga akhirnya kayak banyak game-game tuh yang dibuat kayak bisa multi platform atau gamenya tuh kayak ada di konsol, ada di mobil, ada di desktop, dan juga ada di banyak platform lainnya. Kemudian game engine sekarang juga sudah banyak mensupport bahasa-bahasa pemrograman yang bervariasi. Contohnya ada Java, ada C#, ada C++, dan juga bahkan sampai Python. Nah, kemudian kita kan udah tahu nih bahwa game engine tuh merupakan software yang memang dipergunakan untuk membantu kita dalam membuat game nih. Jadi sebenarnya fungsi game engine itu apa sih dalam sebuah game? Mungkin kalau teman-teman yang ada belum tahu atau yang udah tahu, ini pertama fungsi game engine tuh untuk merender grafis. Jadi render itu merupakan gambar ya, jadi animasi yang bergerak dari mulai. Jadi frame by frame. Nah, itu game engine tuh tugasnya sebagai mesin untuk menghasilkan sebuah frame atau merender sebuah gambar. Yang di dalamnya tuh ada seperti objek, ada karakter, ada kamera, dan ada tekstur, kemudian juga ada kayak lighting. Kemudian game engine tuh juga fungsi kayak tingkat lanjut dari rendering biasa, di mana dia tuh kayak menambahkan kayak pencahayaan yang lebih real time, sehingga bayangan dalam game itu terasa sangat real dan juga sangat nyata. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, fungsi dari game engine itu adalah fogging. Mungkin teman-teman kalau yang udah main game yang open world, contoh kayak GTA atau yang lainnya, itu pasti pernah kan ngalamin kayak waktu kita ngerender waktu karakter kita tuh kayak ingin jalan ke depan dan dalam jarak yang jauh, maka kayak benda itu kan ada akan muncul secara tiba-tiba atau akan muncul secara tiba-tiba muncul. Kemudian kalau kita jauh maka dia akan hilang sendiri. Nah, itu fungsinya apa? Itu tuh fungsinya untuk membuat game kita tuh kayak lebih ringan saat dijalankan di sistem yang memang mempunyai spesifikasi yang sangat terbatas. Nah, itu fungsinya fogging. Jadi kayak game kita tuh nggak harus merender semua objek yang ada, tapi hanya merender yang dibutuhkan saja yang ada di depan karakter kita. Itu namanya fogging. Kemudian game engine juga berfungsi untuk ini anti aliasing. Nah, jadi fungsi anti aliasing itu apa? Contoh kan kalau kita kayak di pinggir-pinggir objek itu kan ada kayak garis yang gradasi. Nah, itu garis yang patah-patah atau yang kadang tuh kayak kedip-kedip. Nah, fungsi game engine tuh adalah biar itu tuh kayak lebih halus dan jadinya tuh kayak objek tuh sisinya tuh kayak lebih semut dan juga lebih enak dilihat. Nah, kemudian tuh ada juga animation. Nah, game engine juga menciptakan animation baik dari karakter maupun objek. Kemudian game engine juga berperan untuk ini untuk sebuah AI dalam game. Jadi contohnya kalau di game kita tuh ada
kayak NPC, gimana caranya dia tuh bisa gerak sendiri. Nah, itu menggunakan fitur AI dalam game engine. Nah, itu biasanya tuh kita buat tuh dengan cara menggunakan fitur namanya fight finding dan juga navigation gitu. Nah, kemudian ada collision. Nah, mungkin di sini tuh ada yang tahu kan kalau kalau kita nabrak sesuatu nanti kayak akan memunculkan suatu reaksi. Nah, itu biasanya itu namanya collision direction. Jadi saat karakter kita tuh kayak menabrak suatu kayak pintu atau apa, maka di situ akan ada sebuah reaksi. Nah, itu disebutnya collision detection. Kemudian ada physics. Nah, jadi physics itu merupakan komponen dalam game engine yang dia tuh bisa menjadikan suatu benda tuh kayak punya reaksi fisika yang sama seperti dunia nyata. Contohnya gimana air tuh bisa kayak menyesuaikan dengan wadahnya, atau saat ban itu kayak menggelinding, atau saat kayak satu benda tuh kayak jatuh dari atas ketinggian dan pecah. Nah, itu namanya physics. Jadi game engine tuh juga berisi fisik-fisik library yang membantu kayak membuat semua objek dalam game itu terasa sangat nyata dan juga kayak lebih realistis. Nah, itu. Kemudian ada sound. Game engine juga berfungsi untuk mengatur suara atau sound dalam sebuah game. Jadi bisa kayak mengatur kayak biar lebih suaranya biar lebih realistis, atau biar lebih keras atau pelan juga, ya, agar menambah tingkat impresi seseorang saat memainkan sebuah game. Kemudian tipe-tipe game engine. Nah, ini game engine tuh sebenarnya ada banyak tipe ya. Yang pertama tuh adalah roll your own game engine, atau disebutnya proprietary game engine. Jadi game engine ini tuh merupakan game engine yang dibuat oleh suatu developer yang memang disesuaikan untuk penggunaan tertentu. Jadi banyak nih developer yang memang sudah mampu dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup besar, maka kayak mereka tuh akhirnya membuat game engine mereka sendiri yang memang dikhususkan untuk penggunaan secara khusus. Jadi game engine ini tuh dibuat kayak tertentu. Nah, jadi game engine ini tuh biasanya tuh kayak menggunakan disebutnya library yang memang mereka butuhkan. Contoh saat mereka kayak menggunakan tertentu, maka mereka tuh seperlunya saja. Itu contoh library yang ada di dalam game engine itu seperti ada DirectX, ada Vulkan, ada OpenGL dan juga sebagainya. Nah, biasanya game engine itu kayak lebih disukai karena developer itu jadi lebih fleksibel dalam mengembangkan game engine yang mereka game yang mereka kembangkan. Kemudian juga game engine ini tuh jadi itu kayak membuat developer tuh nggak usah bayar ke penyedia game engine untuk membuat game yang mereka buat. Jadi kalau mau buat ya tinggal buat aja gamenya, atau juga itu gamenya juga engine-nya punya sendiri, seperti itu. Kemudian ada mostly ready game engine. Nah, biasanya game engine itu kayak dibuat oleh suatu perusahaan yang memang dia tuh kayak menjual game engine mereka kayak untuk digunakan oleh developer tertentu. Nah, contoh tuh ada Unreal Engine, nah ini ada Source ID, dan ada ID Tag. Jadi game engine ini tuh biasanya tuh sudah menyediakan semua fitur yang dibutuhkan oleh developer dan juga programmer. Itu termasuk ada fitur tadi tampilan GUI, ada fitur physics, ada library tekstur, model, dan juga lain-lain. Nah, jadi game engine itu sudah benar-benar matang dan siap untuk digunakan. Tapi game engine itu juga mempunyai beberapa batasan, yaitu dia itu kayak ada fitur yang dikunci. Kemudian juga game engine-nya itu kalau kita ingin kayak menggunakan engine ini tuh, maka kita harus membayar
eh, lisensi, sehingga kita tuh nggak bisa kayak menggunakan game engine itu semuanya sendiri. Jadi harus bayar ke perusahaan yang memang namanya penyedia game engine itu. Kemudian ada point and click game engine. Nah ini tuh biasanya tuh game engine yang gratis ya, yang biasanya tuh kayak kayak digunakan untuk orang-orang kita nih yang masih pemula atau yang masih apa namanya yang masih itulah yang masih newbie lah. Nah, game engine itu merupakan game engine yang sangat dibatasi ya, tapi dibuatnya itu sangat user friendly. Bahkan pengguna game tuh kayak bisa membuat game mereka langsung itu dengan mudah. Contoh game engine itu yaitu ada Unity, ada Game Maker Studio, kemudian ada Torque Game Builder. Uh, Biasanya game engine itu kita tuh kayak dimudahkan dengan jadi kita tuh nggak perlu ngoding terlalu banyak karena semua fitur itu sudah disediakan uh, oleh gamenya sendiri. Tapi kekurangannya yaitu kayak dari segi fitur tuh sangat kurang. Contohnya dari segi grafis juga kurang. Kemudian dari segi apa namanya dari segi kayak build apa namanya dari segi kalau kita mau mengcustom itu kayak agak sulit karena memang dikunci oleh pemilik game engine ini sendiri. Nah, contoh game engine populer yang belakangan ini banyak digunakan karena fiturnya lengkap dan juga mudah digunakan. Game engine itu dikembangkan oleh Unity Technologies yang mendukung kayak untuk pengembangan game 2D dan juga game 3 dimensi, virtual reality dan juga augmented reality. Unity itu menggunakan bahasa pemrograman C# dan juga Unity Script serta dukungan untuk pengembangan game engine yang ditujukan untuk berbagai macam platform seperti desktop, mobile, browser dan juga konsol. Kemudian ada lagi yaitu Unreal Engine. Nah, Unreal Engine itu merupakan game engine yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah terkenal. Contohnya kayak perusahaan kayak The Witcher, kayak CD Projekt Red yang buat Cyberpunk, kemudian dan sebagainya. Jadi game engine itu tuh sangat cocok untuk digunakan untuk game yang berkelas AAA. Game ini itu mendukung bahasa pemrograman C++ dan juga Unreal Script dalam pengembangannya. Game AAA itu rata-rata menggunakan game engine ini Unreal. Unreal tuh terletak pada sisi fitur grafisnya sangat bagus dan juga sangat realistis. Oleh karena itu banyak game-game AAA itu kayak menggunakan ini. Kemudian selain itu performa yang dimilikinya juga sangat bagus sehingga banyak kayak game-game yang jalan dengan sangat baik menggunakan game engine ini. Contoh beberapa game yang dikembangkan kayak menggunakan Unreal yaitu adalah kayak Batman, Arkham City, kemudian juga ada Mass Effect, ada God of War, Ragnarok dan sebagainya. Mungkin sekian materi mengenai game engine dan perkembangannya. Kurang lebihnya terima kasih. Gimana nih? Kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Halo? Halo? Gimana teman-teman? Kalau ada yang mau tanya soal apa namanya tadi? Oh bisa banget.
kita tuh bisa menggunakan tadi yang namanya tadi. Untuk platform jualnya tuh ada banyak. Kayak kita bisa jual di Steam atau juga ada namanya platform itu Itch.io. Itu bisa buat kita menjual game-game kita. Coba ya itu biasanya tuh kayak kalau kita jual tuh masih harganya tuh kayak gratis. Jadi belum belum bisa kayak masukkan uang gitu. Apalagi nih monggo mau tanya apa lagi? Nggak ada yang tanya ya? Ya udah, kalau nggak ada yang tanya, ya udah mungkin aku akhiri dulu materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Muhammad Rizky. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Miftahul Anam dengan judul Pengamanan Komunikasi Data dengan IPsec Tunnel. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sore ini saya akan bersharing atau membagi sedikit ilmu tentang materi pengamanan komunikasi data dengan AppSec Tunnel. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya sebagai freelancer cyber security enthusiast. Apa sih itu AppSec Tunnel dan bagaimana AppSec Tunnel bekerja? Apa itu AppSec Tunnel? Jadi sebelum ke pengertian apa itu AppSec Tunnel, jadi saya akan jelaskan dulu apa itu VPN. VPN adalah teknologi yang menyediakan jaringan yang aman bagi pengguna menuju jaringan privat. Dasar keamanan VPN ada dua, autentikasi dan enkripsi. Tipe VPN ada dua. Yang pertama, remote access. Tipe VPN yang memungkinkan kita untuk mengakses jaringan privat melalui internet. Contohnya VPN remote. Pas 2020, pas corona itu banyak perusahaan yang menggunakan remote access karena bekerja dari rumah, jadi bisa dikontrol dengan VPN remote. Untuk yang kedua, set to set, menghubungkan antar perusahaan atau kantor untuk saling terhubung ke jaringan private. Contoh VPN set to set antar kantor pusat dengan private data center. Protokol VPN. AppSec merupakan salah satu dari protokol VPN. Selain itu ada L2TP, OpenVPN, PPTP, dan lain-lain. Jadi, apa itu AppSec Tunnel? AppSec Tunnel adalah sebuah protokol keamanan jaringan yang digunakan untuk mengamankan lalu lintas data antara dua jaringan yang terhubung melalui internet atau jaringan publik lainnya. Dalam sebuah AppSec Tunnel,
Data dari jaringan sumber dikemas ke dalam paket yang dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi dan kemudian dikirim melalui internet ke jaringan tujuan. Di ujung tujuan, paket tersebut dideskripsi dan diarahkan ke tujuan. Tunnel IPsec memungkinkan komunikasi aman dan terenkripsi antara dua jaringan yang tidak terhubung secara fisik melalui internet atau jaringan publik lainnya. Hal ini dapat membantu melindungi informasi sensitif yang dikirim antara jaringan seperti data pelanggan atau informasi keuangan dari pencurian atau serangan oleh pihak yang tidak berwenang. Bagaimana cara kerja AppSec Tunnel? AppSec Tunnel bekerja dengan memproteksi lalu lintas data dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan melalui sebuah tunnel atau terowongan yang aman dan terenkripsi. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana AppSec Tunnel bekerja. Pertama, proses autentikasi. Proses autentikasi adalah tahapan dalam sebuah AppSec Tunnel di mana jaringan sumber dan jaringan tujuan saling mengidentifikasi satu sama lain untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses jaringan. Proses autentikasi dapat dilakukan menggunakan protokol seperti Pre-shared key atau sertifikat digital. Pembuatan AppSec Tunnel. Setelah proses autentikasi berhasil dilakukan, sebuah AppSec Tunnel dibuat antara kedua jaringan. Terowongan ini dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi seperti AES atau DES, sehingga data yang dikirim antara kedua jaringan aman dari akses yang tidak diizinkan. Setiap data yang dikirim dari jaringan sumber akan dienkripsi sebelum dikirim melalui AppSec Tunnel. Enkripsi data menggunakan kunci kriptografi yang hanya diketahui oleh kedua jaringan. Pengiriman data. Setelah data dienkripsi, data dikirim melalui AppSec Tunnel dan diterima oleh jaringan tujuan. Deskripsi data. Di ujung tujuan, data yang diterima akan dideskripsi menggunakan kunci kriptografi yang sama dengan kunci digunakan pada saat enkripsi. Dengan menggunakan AppSec Tunnel, lalu lintas data antara kedua jaringan akan terlindungi dan aman dari akses yang tidak diizinkan. AppSec Tunnel digunakan secara luas dalam jaringan perusahaan, VPN, dan komunikasi antar data center untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Untuk contohnya atau gambaran AppSec Tunnel seperti pada gambar tersebut. Nah, jadi misal Budi dan Andi bertemu di sebuah tempat. Ketika mereka membicarakan kunci sukses, mereka diketahui oleh banyak orang. Dan orang lain itu pada ingin tahu tentang apa itu kunci sukses tersebut. Jadi si Andi mengajak Budi untuk berkomunikasi melalui telepon agar komunikasi atau obrolan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Dan untuk kata sandi, jadi mereka memberikan kata sandi. Jika si Andi menghubungi si Budi dengan bilang 1 dan si Budi akan menjawab 2, berarti itu benar antara Budi dan Andi. Sedangkan Andi masih belum percaya jika hanya menyebutkan kata sandi ketika mengawali sebuah komunikasi. Lalu si Andi meminta dengan penyamaran kata. Ketika kata kunci sukses diganti dengan kata barang, nah nanti si Andi dan Budi akan percaya bahwa yang berkomunikasi adalah mereka. Jadi smartphone ini sebagai alat tunnel atau sebagai alat penghubung mereka. Untuk gambaran lebih jelasnya lagi tentang di kantor, di sini ada kantor A dan kantor B, di mana di tengah-tengah sini ada internet. Internet ini secara luas itu ada yang baik, ada yang jahat. Dan bagaimana jika
si kantor A ini mengirim data ke kantor B agar aman, maka mereka menggunakan AppSec Tunnel, penghubung antara kantor A dengan kantor B tanpa adanya orang lain di tengah sini. Gambar di samping menunjukkan dua jaringan yang terhubung melalui AppSec Tunnel. Jaringan A dengan IP address 192.168.0/24 terhubung ke jaringan B dengan IP address 192.168.2.0/24 melalui router A dan router B. Di antara kedua router terdapat sebuah AppSec Tunnel yang menyediakan koneksi aman antara kedua jaringan. Ketika data dikirim jaringan A ke jaringan B, data akan dikemas ke dalam paket dan dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi. Paket tersebut kemudian dikirim melalui AppSec Tunnel dan diterima oleh router B. Router B akan mendeskripsi paket dan mengirimkannya ke jaringan B. Dalam hal ini, AppSec Tunnel membantu melindungi data dari pencurian atau serangan oleh pihak yang tidak berwenang ketika data dikirim antar kedua jaringan. Contohnya, perusahaan A dan perusahaan B ingin menghubungkan jaringan yang mereka yang terpisah secara geografis. Mereka menggunakan jaringan internet untuk melakukan koneksi antara kedua jaringan. Untuk melindungi komunikasi data dari akses yang tidak diizinkan, mereka memutuskan untuk menggunakan AppSec Tunnel. Perusahaan A dan perusahaan B mengatur konfigurasi AppSec Tunnel pada router masing-masing dengan menggunakan pressure key. Setiap paket data yang dikirim antara kedua jaringan akan dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi yang disepakati. Proses autentikasi akan dilakukan dengan menggunakan pressure key yang sudah disepakati sebelumnya. Jika proses autentikasi berhasil, data akan diteruskan ke jaringan tujuan. Tanda tangan digital akan ditambahkan pada setiap paket data yang dikirimkan untuk memastikan integritas data. Mekanisme anti-reply akan digunakan untuk mencegah serangan reply attack. Dengan menggunakan AppSec Tunnel, perusahaan A dan perusahaan B mengamankan komunikasi data antara kedua jaringan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. AppSec Tunnel memastikan bahwa data yang dikirimkan antara kedua jaringan tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang dan hanya jaringan yang diizinkan yang dapat mengakses jaringan lainnya. Private key adalah sebuah kunci rahasia yang digunakan untuk mengautentikasi dua belah pihak yang terhubung melalui sebuah jaringan aman. Dalam konteks AppSec Tunnel, private key digunakan sebagai salah satu metode autentikasi yang dapat menggunakan untuk memverifikasi identitas kedua ujung jaringan yang terhubung. Private keys umumnya digunakan dalam konfigurasi AppSec Tunnel yang sederhana, di mana kedua ujung jaringan sudah mengetahui kunci rahasia yang sama sebelum melakukan koneksi. Dalam hal ini, private key akan diatur pada konfigurasi router atau firewall yang digunakan untuk menghubungkan kedua jaringan. Private key juga dapat digunakan bersamaan dengan metode autentikasi lainnya seperti sertifikat digital atau protokol autentikasi lainnya. Dalam hal ini, private key digunakan sebagai lapisan tambahan keamanan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak kunci rahasia yang sama dan dapat mengautentikasi satu sama lain. Private key harus dijaga kerahasiaannya dengan baik karena bila bocor maka akses ke jaringan yang terhubung melalui AppSec Tunnel dapat dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan private key yang kuat dan rumit serta mengganti kunci rahasia secara berkala untuk menjaga keamanan jaringan yang terhubung melalui AppSec Tunnel. Parameter AppSec adalah sebuah konfigurasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mengatur AppSec pada sebuah jaringan. Parameter AppSec terdiri dari beberapa komponen yang mencakup Security Association SA, Encryption Algorithm, Hashing Algorithm, Authentication Method, Defile and Group, Lifetime
Dengan mengatur parameter AppSec yang tepat, kita dapat mengamankan lalu lintas pada jaringan dari serangan dan akses yang tidak diizinkan, serta menjaga kerahasiaan dan integritas data yang dihasilkan pada saat proses pengiriman. Selesai, dan terima kasih. Untuk aplikasi yang bisa digunakan dalam membuat AppSec Tunnel bisa PNLab atau Cisco Packet Tracer. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Freelancer cybersecurity itu ngapain aja, Kak? Oke. Jadi freelancer cybersecurity itu banyak, dari tentang membuat jaringan, membuat peta jaringan, dan juga penetration web. Jadi bisa milih di jaringan atau penetration web, atau biasa disebutnya bug hunting. Awal mula belajar cybersecurity di manakah? Awal mula saya belajar cyber itu dari magang. Jadi semester 6, kalau nggak salah semester 6 atau 7 saya magang di Kementerian Kominfo Jakarta Pusat di bagian cybersecurity. Jadi awalnya dulu itu saya sukanya mobile developer, dan semenjak magang saya berganti menjadi cybersecurity karena untuk ngoding itu lebih mudah, dan untuk freelance-nya itu banyak, bisa menjadi bug hunter ataupun menjadi IT security di perusahaan-perusahaan seperti PT juga banyak. Untuk prospek kerja IT network itu apa saja ya, Mas? Banyak, Mas. Kalau IT network, contohnya saya pernah bekerja di PT Pas Internet Indonesia sebagai NOC atau Network Operation Center. Jadi di situ saya membuat denah
tentang keamanan jaringan, Mas. Jadi prospek kerja IT di network itu banyak, bisa network engineer atau yang lainnya, Mas. Barangkali ada yang mau tanya lagi. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada para pemateri untuk materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.